Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Ditra Channel akan merekomendasikan 5 film horor lokal yang wajib kalian tonton. Berikut ulasan ceritanya. Yang pertama ada film Rasuk 2. Film horor thriller Indonesia ini dirilis pada tanggal 2 Januari 2020. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani serta dibintangi oleh Nikita Willy. Nikita Willy di sini berperan sebagai Isabella yang menceritakan tentang Isabella yang awalnya merasa terganggu dengan kemampuan indigo yang dimilikinya. Apalagi sebagai calon dokter, Isabella diharuskan koas atau ujian praktek dalam proses otopsi. Namun, lama-kelamaan Isabella merasa tak nyaman dengan kemampuan indigo yang dimilikinya. Dia berupaya kuat mengabaikan semua penglihatan batin yang dilihatnya dan menganggap mereka tidak ada agar bisa hidup dengan tenang. Akan tetapi ketenangan tak berjalan lama. Pengalaman buruk menimpa Isabella ketika berada di ruang otopsi. Hal-hal janggal pun terus menghantui Isabella dan mulai mengganggu pertemanannya dengan mahasiswa lainnya yang sedang magang. Beruntung saudara Isabella, Francisca Ingrid yang dibintangi oleh Katie Larkin hadir menjadi pelipur lara. Berbagai teror ini juga semakin ringan ketika Isabella mulai menemukan sosok pria idaman bernama Raja yang dibintangi oleh Ahmad Megantara. Isabella merasa sedikit bahagia karena ia akhirnya menemukan sosok yang bisa memahami dirinya dan kondisi aneh yang sedang menerpa. Di tengah ketenangan ini, Isabella justru masuk ke dalam babak baru di dalam hidupnya. Ia menemukan sebuah misteri yang harus ia pecahkan. Ia harus mengungkapkan kematian misterius yang dilihatnya. Rasuk 2 ini merupakan rangkaian dari cerita Danur Universe yang diadaptasi dari cerita kemampuan indigo Risa Saraswati. Selain Nikita Willy, film ini juga diperankan oleh Asri Ulas sebagai Uci Raquel, Sonia Alisa sebagai Alma, Lania Fira sebagai Nesha, Rahel Patricia sebagai Dara, Afifah Ivanda sebagai Daya, Tegar Satria sebagai Yusuf, Iyang Darmawan sebagai Ijang, Prilly Latukonsina sebagai Risa Saraswati, dan Sandriana Michelle sebagai Riri. Itu tadi ulasan singkat mengenai film Rasuk 2. Selanjutnya, film kedua ini berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Film horor karya Joko Anwar ini rilis pada tanggal 17 Oktober 2019. Perempuan Tanah Jahanam menceritakan tentang keinginan Maya yang diperankan Tara Basro dalam mengungkap misteri keluarganya. Hal itu bermula ketika Maya mengalami permasalahan termasuk dalam pekerjaannya bersama dengan Dini yang diperankan oleh Marissa Anita. Masalah itu membuatnya ingin rehat sejenak dengan mengunjungi tanah leluhurnya. Kunjungan itu dikarenakan Maya menerima kabar bahwa dirinya bisa menerima harta warisan apabila mengunjungi desa leluhurnya. Ia pun memilih untuk berkunjung ke desa leluhurnya nan terpencil dan terpelosok bersama Dini dengan harapan mengetahui keluarganya. Maya terlihat tak mengenal betul keluarga atau desa leluhurnya. Dini sebagai teman menyoroti tentang orang tua yang meninggalkan harta ketika meninggal. Tak hanya itu, kehadiran mereka disambut dengan tatapan dingin dari warga sekitar. Hanya berbekal rasa ingin tahu, Maya tak menyadari bahwa masyarakat sekitar sesungguhnya telah mencarinya dan berencana membunuhnya karena suatu hal. Hingga pada suatu malam, Maya menemukan kenyataan rumit tentang masa lalu dan keluarganya yang membuat dirinya harus berjuang menyelamatkan hidup. Perempuan Tanah Jahanam dibintangi Tara Basro, Marissa Anita, Christine Hakim, Aryo Bayu, Asmara Abigail, Arswendi Bening Suara, serta beberapa peran pendukung yang berasal dari kota-kota lokasi syuting. Film berikutnya berjudul Mangku Jiwo. Film horor yang dibintangi Sujiwo Tejo dan Roy Martin ini rilis pada tanggal 30 Januari 2020 dan disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis. Mangku Jiwo mengusung genre horor thriller mengenai awal mula lahirnya kuntilanak. Kanti, yang diperankan oleh Asmara Abigail, adalah perempuan biasa yang jadi korban perseteruan Brotoseno yang dibintangi oleh Sujiwo Tejo dan Cokro Kusumo yang dibintangi oleh Roy Martin dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan atas loji pusaka. Perebutan itu membuat Brotoseno terpaksa melepas jabatannya karena difitnah oleh Cokro Kusumo. Broto merencanakan balas dendam melalui bayi yang dikandung Kanti, hasil hubungan gelap dengan Cokro Kusumo.
Kanti hidup menderita. Dia dipasung karena difitnah sebagai perempuan yang mengandung anak setan. Selama pemasungan, Kanti dipaksa melewati proses yang membuatnya menjadi kuntilanak. Mangkujiwo dibintangi juga oleh Yasmin Jasem, Karina Suwandi, Jenar Maisa Ayu, Septian Dwi Cahyo, dan Samuel Rizal. Untuk film berikutnya berjudul Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 2020 merupakan lanjutan dari film dengan nama yang sama yang dirilis pada tanggal 27 Februari 2020 dan disutradarai oleh Timo Cahyanto. Alfie yang diperankan oleh Chelsea Island dan Nara yang diperankan oleh Hadijah Shahab harus kembali bertempur dengan pasukan iblis. Alih-alih terbebas dari teror, Alfie dan Nara diculik oleh sekumpulan orang tak dikenal. Mereka berpendapat bahwa Alfie merupakan sosok tangguh yang mereka cari. Hal ini bukan tanpa alasan. Mereka membutuhkannya untuk membantu melepas teror iblis yang mengganggu mereka. Gadis, Budi, Kristi, Leo, Jenar, dan Martha menjelaskan kepada Alfie bahwa hanya dirinya lah yang dapat menjalankan ritual agar mereka terbebas dari sosok Ayub. Ayub merupakan bapak angkat sekaligus pengasuh yang mati terbakar di panti asuhan semasa mereka kecil. Ia juga pengikut iblis yang sama seperti ayah Alfie. Melihat penderitaan yang sama dengan dirinya, Alfie pun setuju untuk membantu mereka. Ritual dan mantra dibacakan sesuai arahan Martha. Bukan terlepas dari kutukan, ritual ini justru membangkitkan sosok Ayub secara utuh. Alfie dan Nara pun akhirnya harus terlibat dalam pertempuran tersebut. Tak hanya Ayub, mereka juga harus berhadapan dengan sosok iblis Molok yang telah mengincarnya sedari dulu. Sosok iblis yang siap untuk menjemput nyawa mereka. Film ini dibintangi juga oleh Widika Sidmore, Baskara Mahendra, Lutesha, Arya Vasko, dan Syarifah Danis, serta Karina Salim. Dan rekomendasi film terakhir ini berjudul Ratu Ilmu Hitam. Masih ingat film horor klasik Ratu Ilmu Hitam tahun 1980? Kini Rapi Films bekerja sama dengan Sky Media meribut film horor ini dengan menunjuk Kimo Stambul sebagai sutradara dan Joko Anwar sebagai penulis. Film Ratu Ilmu Hitam yang tayang pada 7 November 2019 ini menceritakan tentang Hanif yang diperankan oleh Aryo Bayu yang mengajak keluarganya, istrinya Nadia yang diperankan oleh Hana Al-Rashid, beserta ketiga anaknya Dina yang diperankan oleh Zara JKT48, Sandi yang diperankan oleh Ari Irham, dan Haki yang diperankan oleh Muzaki Ramadan berkunjung ke panti asuhan tempat di mana Hanif dibesarkan. Di sana, Hanif juga bersama dua teman lamanya semasa di panti asuhan. Mereka adalah Anton yang diperankan oleh Tanta Ginting yang juga membawa istri, yaitu Eva yang diperankan oleh Imelda Terin dan Jeffrey yang diperankan oleh Miller Khan bersama istrinya Lina yang diperankan oleh Salvita De Corte. Tujuan mereka berkunjung yaitu menjenguk Pak Bandi yang diperankan oleh Yayu Unru, pengasuh panti yang sudah sangat tua dan sakit keras. Mereka bermaksud untuk bermalam di sana untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Pak Bandi yang telah mengasuh mereka sejak kecil. Malam yang direncanakan akan damai berubah menjadi mengerikan saat satu persatu dari mereka mengalami keganjilan. Mereka diteror oleh hal-hal yang paling mereka takuti. Seseorang menginginkan mereka mati dengan ilmu hitam yang sangat sakti. Nah, itu tadi cuplikan-cuplikan singkat mengenai rekomendasi film-film horor lokal versi Ditra Channel yang wajib kalian tonton. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.